Halo, assalamualaikum, selamat siang teman-teman semuanya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu diberi kesehatan, panjang umur, sehat walafiat. Ini saya mau kasih tips buat teman-teman semuanya yang saat ini lagi proses ada di PT ya. Banyak sekali, karena saya sering sekali ke PT ya, bawa teman-teman proses mau daftar ke Taiwan, Hong Kong, dan Singapura juga. Makanya saya sering lihat gimana kondisi teman-teman yang ada di PT yang lagi proses pemula atau baru saja daftar, kemudian belajar bahasa asing, belajar bahasa Mandarin ataupun Kantonis ya. Banyak teman-teman mengeluh ya, karena saya sering lihat sendiri dan menanyakan kondisi teman-teman yang ada di PT itu gimana, khususnya anak-anak saya juga. Nah, jadi waktu itu saya pernah ke PT kunjungan, itu melihat mbaknya itu sangat tertekan, sangat mungkin depresi juga, enggak sampai depresi sih, pusing ya. Banyak yang ngeluh pusing, banyak yang ngeluhnya capek, nggak bisa-bisa, hafalinnya susah kayak gitu. Jadi teman-teman mungkin salah untuk belajarnya, tipsnya atau triknya itu salah ya. Jadi untuk belajar Mandarin itu supaya cepat bisa, supaya cepat ngerti, nggak lupa-lupa, itu pakai peragaan atau langsung dipraktekkan ya. Jadi nggak boleh semuanya dihafalkan ya. Nah, ini kalau masih pemula, otomatis semua kata dasarnya harus dihafalin dulu memang ya. Nah, untuk awal masuk ke PT, pembelajaran pertama kali yang harus kalian pelajari itu adalah perkenalan diri ya. Memperkenalkan diri, nama kalian, umur, tinggi, berat, pengalaman kerja, status kalian kayak gitu, dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin agak susah ya. Kalau teman-teman belum pernah keluar negeri, belum pernah masuk ke PT, jadi lihat atau mendengar bahasa Mandarin atau bahasa Kantonis atau bahasa Inggris itu kaget. Di saat kalian waktu sekolah tidak ada pelajaran seperti ini, tiba-tiba kalian yang proses menjadi TKW itu mayoritas umurnya sekitar 20 sampai 40 tahun. Nah, masuk ke PT secara otomatis kaget ada pelajaran yang mungkin kalian tidak pernah dengar, kalian tidak pernah mengerti. Ya, siapa tahu, siapa sih yang nggak mungkin grogi, panik, dan pusing kayak gitu ya. Setiap hari harus dicecer dengan bahasa itu, harus dituntut ngerti, bisa, dan hafal. Makanya teman-teman kan pusing ya kalau baru pertama kali masuk ke PT. Mungkin pembelajaran 1 minggu, 2 minggu, bahkan 1 bulan itu akan mengalami gejala stres ya. Itu normal ya, kalian nggak usah khawatir. Nah, ini saran saya buat teman-teman yang masih pemula, itu kalau kalian menghafalkan, ini saya basicnya di Mandarin ya, yang saya tahu itu di Mandarin, jadi saya bisa mengambil contohnya bahasa Mandarin. Kalau kalian mungkin hafalan atau pembelajaran Mandarin yang pertama perkenalan diri, mungkin kalian akan mengenal nama dulu ya, nama mungkin panjangnya Wode Mingzi Jiao siapa gitu, Ani, Ati, atau siapa. Nah, kalian satu baris kalimat itu mungkin ambil salah satu yang inti dasar kalimat itu. Contoh nama itu Mingzi ya, bahasa Mandarinnya Mingzi. Kalian satu baris kalimat itu kalian ambil satu kata Mingzi. Berarti nanti kalau ditanya ada kalimat ngomong Mingzi-nya, berarti itu tanya nama kayak gitu. Nah, contoh tinggi misalnya ni de sen gao ji gongfen kayak gitu. Jadi itu menanyakan tinggi, sen gao itu tinggi, ticung itu berat. Jadi kalian hafalin setiap kalimat itu diambil satu. Insya Allah kalian kalau mau menerapkan seperti ini, kalian cepat ngerti ya. Nah, ada juga kemarin saya melihat di PT itu teman-teman ada yang belajar pakai nomor urutan. Itu nggak boleh. Jadi kalau contohnya kenapa saya bilang nggak boleh, di situ ada pembelajaran bahasa Mandarin perkenalan diri ya. Yang pertama itu nama, yang kedua itu ngomongin umur, yang ketiga tinggi badan, berat badan, kemudian status. Itu contoh yang saya ambil dasarnya saja. Nah, itu kalian kalau hafalin ada yang dihafalkan. Oh, nomor 1 tuh pasti nama, nomor 2
tinggi, umur, nomor 3 tinggi, nomor 4 berat badan. Kalian nggak boleh ngafalin di situ, urutannya itu nggak boleh. Jadi kalian tadi contoh kalimat yang panjang-panjang itu diambil satu kata saja, itu pasti nanti akan menyinggung pertanyaan yang sama kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian nanti hafalannya diurutkan, ya kalau saya nanya nomor 2 umur misalnya, itu belum tentu ya, kita nggak tahu penerjemah yang di Taiwan agensi atau majikan itu menanyakan apa yang pertama kali, kita nggak tahu ya. Jadi kita itu langsung harus mengerti kayak gitu. Makanya ini ada tips untuk menghafalkan bahasa Mandarin untuk belajar itu supaya cepat ngerti, cepat bisa, cepat nangkep ya. Itu harus dipraktekkan. Itu tadi masalah yang saya bahas, masalah perkenalan diri. Kemudian yang kedua masalah kosakata. Kosakata mungkin kalian harus menghafalkan tidur itu apa, Mandarinnya, makan itu apa, mandi itu apa. Nah itu kalian langsung praktek. Jadi kalau misalnya kalian mau pergi mandi, itu kebetulan kalian bawa handuk mau ke kamar mandi, itu bahasanya si cao. Kalau kemudian kalian malamnya mau tidur, itu kalian di kamar tidur, kalian berbaring di ranjang, nah pakai selimut, itu namanya tidur ya, itu sui jiao. Kemudian kalau misalnya kalian mau apa tadi ya, makan ya, kalian mau makan, karena makan itu penting, sehari 3 kali itu makan sering diucapkan. Kalian ngomong mau makan itu zifan. Di saat kalian ada di PT mungkin kalian makan 3 kali, dari makan pagi, makan siang, makan malam. Di saat kalian ambil piring atau ambil tempat pientang, itu kalian bilang zifan, itu makan nasi ya. Kemudian kalian misalnya mau minum, ambil botol air kayak gitu, he shui. Jadi kalian kalau misalnya mau hafalan cepet ngerti, itu dipraktekkan langsung ya, itu nanti akan cepet bisa, nggak usah nunggu lama. Itu tips dari saya, mudah-mudahan teman-teman bisa memakai atau mempraktekkan ya. Ini buat teman-teman yang pemula ya. Memang di PT itu kalian dibelajari, dikasih materi yang banyak sekali, contoh sayur-sayuran, contoh buah-buahan, contohnya apalagi ya, pokoknya banyak sekali, warna dan lain sebagainya. Kalian ambil barangnya itu, misalnya kalian ngambil piring, kalian disuruh hafalan piring, gelas, mangkok, sendok, garpu, sumpit dan lain sebagainya. Kalian ngambil barangnya itu, sambil ngomong dipraktekkan, kalian itu pegang apa, seperti itu. Nah kalau misalnya kalian lagi di dapur, mungkin kalian harus ngapalin sayur atau buah-buahan. Memang sayurnya jenisnya sama Taiwan itu udah beda jauh, tetapi yang ada di Indonesia, yang ada di kulkasnya PT, yang dimasak saat itu sama pihak PT, itu kalian bisa menghafalkan sambil dipegang, sambil mengucapkan ya, itu pasti kalian cepet ngerti, cepet bisa. Karena ini supaya kalian nggak terlalu tertekan dengan bahasa ya, karena bagaimanapun kalian di umuran 21 sampai 40 itu pasti masa-masa yang sulit. Ini bukan pelajaran sekolah tapi pelajaran bahasa, dan kalian dituntut untuk cepat ngerti, cepat bisa dengan waktu yang singkat, 2 sampai 4 bulan ya waktunya untuk di PT. 2 bulan sampai 3 bulan. Nah, 2 bulan itu terlalu cepat, nggak mungkin. Jadi minimal 3 bulan sampai 5 bulan prosesnya kalian. Jadi ini kesempatan ini sangat privat, maksudnya sangat cepat sekali. Makanya teman-teman harus berusaha cepat mengerti dengan cara dipraktekkan. Ya, ini sudah banyak yang mencoba ya. Kenapa kok di Taiwan itu teman-teman mungkin banyak yang cepat ngerti kalau di sana? Karena di sana sambil kerja, sambil praktek bahasa, berhadapan dengan majikan. Di sini pun kalian berhadapan sama teman atau sama losenya, itu kalian juga berhadapan, makanya cepat ngerti ya. Nah itu contohnya. Kemudian kalau masalah peraturan yang ada di PT apa itu ya, kalian harus ngafalin ini, harus ngafalin ini. Kalian tertekan dari gertakan losenya, dari staf kantornya, harus cepet hafal ini karena mau interview dengan majikan. Nah itu yang membuat kalian stres, yang membuat kalian itu panik, dan mungkin pikiran kacau lagi. Semua yang proses ke luar negeri yang masih ada di PT itu pasti bermasalah.
contohnya masalah ekonomi, masalah keluarga, atau yang mau cari pengalaman atau apa, pasti bermasalah, sedikit banyak pasti ada masalahnya ya, dengan alasannya itu pasti ada kenapa mau keluar negeri, jadi pasti membawa alasan apa kayak gitu. Nah dari sini otomatis kalian mungkin dari permasalahan kalian ini kalau udah di PT kacau gitu, belum mikir pelajaran bahasa Mandarin, mikir lagi prosesnya gimana, dokumennya, mikir lagi nanti majikannya gimana, mikir lagi yang di rumah anaknya gimana, keluarganya gimana, suaminya ditinggal ke PT nanti gimana, itu kalian campur aduk di situ. Makanya kalian susah untuk belajar bahasa Mandarin ya. Makanya ini saya tekankan buat teman-teman, tidak usah panik, tidak usah grogi, nggak usah takut. Bahasa itu bukan yang harus ditakuti. Kalian harus seneng ya, seneng dulu sama lausenya yang ada di PT, kemudian seneng sama tujuan kalian ke Taiwan itu, harus seneng, ikhlas kayak gitu. Insya Allah kalian belajar itu lancar ya, nggak ada masalah lah ya, lancar-lancar saja kayak gitu. Oke, itu aja tips dari saya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mempraktekkan seperti apa yang saya jelaskan tadi ya. Ini penting sekali buat modal kalian ke luar negeri. Oke teman-teman, itu saja ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih, bye bye.